Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an hujjatan lana wa la 'alaina insyaallah. Alhamdulillah, asatidzah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umumnya seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini di masjid yang penuh barokah ini, Masjid Al-Kautsar, yang semoga berkumpulnya kita di kesempatan hari ini menjadi wasilah kebaikan, menjadi amal terbaik kita di hadapan Allah, dan kemudian digolongkan kepada orang-orang yang termasuk ahlul Quran. Amin semuanya sekalian ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kami diamanahi oleh panitia ya, oleh para asatidz yang kemudian menjadi pengurus dan lembaga ya, mungkin lembaga yang memberikan akses pembelajaran tahsin kepada ibu-ibu sekalian. Sebelumnya saya mau tanya, ini ibu-ibu semuanya dari perumahan ini semua atau enggak? Oh, enggak semua ya. Hanya tempat ngajinya di sini begitu ya. Yang asli orang sini ya, Pak? Ada berapa orang? Oh, Pak, banyak juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Maka saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan sama-sama belajar. Karena ini bukan tausiah. Karena apa yang saya sampaikan menjadi nasihat untuk saya pribadi. Yang pertama adalah nasihat ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka senantiasa kita saling mengingatkan jamaah sekalian tentang takwa, tentang sebenar-benarnya takwa, dan jangan pernah mati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kita mati dalam keadaan tidak memeluk agama ini. Maka apa yang akan disampaikan pada pagi hari ini akan menjadi nasihat untuk saya pribadi, umumnya untuk jamaah sekalian, khususnya untuk asatidzah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Tentang apa? Tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat, di antara kemuliaan Al-Quran yang mungkin sudah sering kita dengar adalah ia bentuk atau bagian daripada mukjizat yang turun di muka bumi ini. Ada 4 kitab yang turun di muka bumi ini, ibu-ibu sekalian. Tapi hanya satu yang kemudian menjadi sebuah mukjizat.
ada Taurat, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, dan kemudian terakhir adalah Al-Quran. Maka kemudian Al-Quran memiliki sifat yang berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab lain, ibu-ibu sekalian, Zabur, kemudian Taurat dan Injil, ia turun dalam bentuk suhuf. Ia turun dalam bentuk lembaran-lembaran. Sedang Al-Quran, ia turun dalam bentuk lafaz. Ia turun dalam bentuk lafaz. Kisahnya sudah sering mendengar, bahwa kemudian Nabi Muhammad SAW ditandainya kemudian beliau menjadi Rasul adalah turunnya Al-Quran. Ditalkinkan secara istimrar, secara berangsur-angsur. Dari siapa? Turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diperantarai oleh Jibril alaihi salam. Walaupun dalam sebagian riwayat tidak langsung ke Jibril, melainkan melewati malaikat Mikail dulu. Dalam sebagian riwayat dikatakan seperti itu. Allah kemudian turun kepada malaikat Mikail, kemudian turun kepada Jibril alaihi salam, kemudian turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk lafaz. Ingat, ini yang paling kita harus garis bawahi dalam bentuk lafaz. Ditalkin. Apa? Ditalkin. Diulang-ulang, disampaikan kepada Nabi berkali-kali. Ya, dalam bentuk lafaz. Maka kemudian ayat yang pertama turun, yang sudah kita ketahui semuanya adalah Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama yang turun. Maka ibu-ibu sekalian, dengan ditandainya, dengan kita memahami bahwa Quran itu turun dalam bentuk lafaz, maka istimdad, maka sandaran kebenaran Al-Quran, sandaran kefasihan Al-Quran, sandaran verifikasi, ini Quran tetap seperti zaman dahulu sampai kepada kita atau tidak, dengan apa? Dengan sanad. Dengan sanad. Atau dengan riwayah. Riwayah itu apa? Riwayah itu mata rantai, Ibu sekalian. Jadi Quran saat ia turun dijaga oleh perawi namanya. Perawi yang kemudian dari malaikat Mikail, Jibril alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat turun ke tabi'in, turun ke atba' tabi'in, turun kepada salafus salih, terus sampai kepada kita. Maka istimdad atau riwayatannya, atau kita pengen tahu sanad di mana, maka dengan kita bersanad, gitu kurang lebih. Alhamdulillahnya kita sampai hari ini kebenaran Al-Quran sudah termushafkan, ibu-ibu sekalian. Maka mushaf yang sekarang ibu-ibu pegang hari ini itu adalah bentuk daripada perjuangannya para sahabat. Dulu Nabi tidak menuliskan Al-Quran. Sahabat saat kemudian ditalkinkan oleh Nabi, sebagian ada yang menghafal,
sebagian ada yang menulis. Yang menulis biasanya yang mungkin hafalannya kurang kuat. Atau menulis dalam bentuk untuk tetap mengingatkan. Khawatir ada kekeliruan di masa yang akan datang. Makanya ibu-ibu sekalian, Al-Quran dijaga oleh dua hal. Al-Quran itu dijaga oleh dua hal. Fis sudur dan fis sutur. Di zaman dahulu Quran itu dijaga oleh dua hal. Pertama adalah fis sudur. Di dalam apa yang ada dalam dada. Begitulah riwayat yang kami dapatkan dari guru-guru kami. Bahwa Al-Quran kemudian bukan domainnya akal untuk menghafal. Ini yang penting ibu sekalian, akan nyambung pembahasan setelah ini. Sekali lagi Al-Quran atau para penghafal Al-Quran jangan pernah menganggap bahwa menghafal Quran adalah kecerdasan otak atau kuatnya daya ingat. Wallahi itu akan salah. Maka dulu para sahabat itu menjaganya dengan apa? Dengan hatinya. Sudur. Dengan jiwa yang terdapat dalam dadanya. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa akan datang di zamanku, setelah zamanku maksudnya, orang mudah menghafalkan Quran, tapi sulit mengamalkannya. Tapi di zamanku, kata Ibnu Mas'ud, orang mudah mengamalkan, tapi sulit menghafalkan. Ayo, kira-kira gimana kalau kita bisa uraikan perkataan itu? Ibnu Mas'ud, orang Arab ibu sekalian. Setiap hari ngomong bahasa Arab. Matanya terbiasa membaca dari kanan ke kiri. Kalau kita, dari kiri ke kanan. Maka ada pesan yang luar biasa disematkan pada perkataan Ibnu Mas'ud tadi adalah bahwa perkara menghafal itu memang bukan perkara yang mudah buat mereka. Tapi mengamalkannya adalah menjadi prioritas bagi sahabat dan bagi muslimin saat itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian kita, ibu-ibu sekalian, mengikuti program tahsin dan tajwid bersama guru-guru kita, bersama asatidzah kita yang mulia, yang semoga Allah senantiasa merahmati mereka semua, ya, karena perjuangan mereka juga luar biasa. Mereka tetap belajar. Sebagian diantaranya ada belajar dengan saya. Apa semuanya nih? Oh, semuanya. Belajarnya tapi ini ya, jamaah. Maka ibu-ibu sekalian, yang saya ingin sampaikan pada kesempatan hari ini adalah tentang membangun visi dalam belajar Al-Quran. Saya nggak mau menyampaikan yang terlalu biasa disampaikan oleh orang lain. Di majelis ini kita nggak bahas tentang pemuliaan ibu-ibu sekalian membaca Al-Quran, enggak. Ibu sekalian udah tahu itu semuanya. Betul ya? Ibu-ibu sudah tahu bahwa satu huruf dihitung 10 kebaikan. Sudah tahu ibu-ibu sekalian. Di bulan Ramadan dikalikan 100 kali. Sudah tahu ibu-ibu sekalian. Maka kita sekarang akan naik level, kita bahas ibu sekalian. Kalau judulnya istiqomah, itu tingkatan ibadahnya nggak biasa. Istiqomah itu lahir dari mahabbah. Jamaah sekalian, ibadah yang kemudian lahirnya istiqomah pasti datangnya dari cinta. Nggak mungkin nggak. Karena defaultnya kita untuk melakukan hal yang terus-menerus tanpa cinta nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Sampai hari ini kita terus melayani suami kita, misalkan, ibu-ibu sekalian. Karena apa? Benar, karena cinta. Iya dong. Karena istiqomahnya kita karena cinta, walaupun nyebelinnya luar biasa, ibu sekalian. Iya nggak?
Benar ya, Bu ya? Walaupun suami kita di rumah kadang-kadang, ya Masya Allah ya, 24 jam mungkin 2 jamnya yang bahagia. Sisanya uring-uringan aja kadang-kadang. Tapi semoga enggak ya. Semoga ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu yang harmonis di rumahnya insya Allah. Yang amin yang kencang, semoga ijabah. Maka istiqomah itu datang dari cinta. Datang dari sesuatu hal yang ditumbuhkan oleh diri kita. Pertanyaannya, cinta itu dia datang sendiri atau ditumbuhkan? Ibu sekalian, saya nanya. Ini pada pengalaman kan dalam hal mencintai ini sekalian. Saya yakin pengalaman semua ibu sekalian sini. Mencintai anak, mencintai suami. Cinta itu ditumbuhkan atau datang sendiri? Sepakat ya? Ditumbuhkan cinta itu ibu sekalian. Kita kalau nggak menumbuhkan cinta pada anak-anak kita, mungkin anak-anak kita terserah mau dia ke kiri, mau dia ke kanan, mau ke utara, mau ke selatan, nggak ada urusan. Tapi karena cinta, karena kalau kita menumbuhkan cinta itu yang menjadikan kita kemudian sayang, ada rahmah, ya, ada kasih sayang di sana. Begitupun istiqomah dalam ibadah ibu-ibu sekalian. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan Allah itu lebih mencintai amalan yang sederhana tapi istiqomah dibandingkan amalan besar tapi kadang ada kadang nggak ada. Nah, proses istiqomah itu datang dari cinta ibu sekalian. Maka pada pembahasan kita pagi hari ini adalah kita bicara tentang visi dalam belajar Al-Quran. Ini penting. Ini yang harus saya sampaikan kepada asatidzah sekalian. Ini yang harus saya sampaikan kepada jamaah sekalian pada umumnya. Harapannya kemudian kita melakukan ibadah ini dengan cara yang benar. Yang mengantarkan ibadah kita benar adalah ilmu ibu sekalian. Orang ibadah tanpa ilmu, maka dia akan jatuh pada kesia-siaan. Bahkan sebagian jatuh kepada mudharatan. Hati-hati ibu sekalian. Ya, sekali lagi kita sampaikan bahwa ibadah harus dilakukan dengan ilmu. Maka dari itulah yang menggerakkan hati-hati, menggerakkan jiwa-jiwa kita pada kesempatan hari ini adalah karena kita ingin ilmu. Maka silakan perhatikan ke sini ibu sekalian, ya. Yang mau catat boleh, yang nggak mau catat silakan dihafal. Ya. Kayaknya kalau udah kata hafal ibu-ibu agak rumit ya. Hafal rumit saya. Nanti kita ada bahasan menghafal di sini. Maka ibu-ibu sekalian, ada 3 cara kita berinteraksi terhadap Al-Quran. Yang ini sebetulnya kita sarikan dari bagaimana para ulama, bagaimana para sahabat, bagaimana kemudian Nabi mengajarkan kepada kita. Tayyib. Di sini ibu-ibu sekalian, siapa yang sudah memahami makhraj huruf? Acung tangan. Belum? Sudah dipelajari belum makhraj huruf sudah? Sudah harusnya ya? Gimana? Ada yang sudah yang belum. Tapi tempat keluarnya huruf tahu ya? Di mana? Secara umum tempat keluarnya huruf-huruf hijai itu di mana? Di tenggorokan dan lisan. Asyafatan, Masya Allah. Ini ibu siapa namanya? Ibu Haja Suryani. Masya Allah. Ini ibu-ibu yang di depan luar biasa nih ibu sekalian. Semoga jadi wasilah kebaikan juga ibu sekalian. Tayyib, perhatikan di sini ibu sekalian. Yang dipelajari oleh ibu-ibu sekalian, kemudian melatih dari huruf ke huruf, melatih rangkaian huruf, ini adalah bagian daripada kita belajar dalam Al-Quran. Maka 3 interaksi yang kita bicarakan hari ini adalah yang pertama, qiraah. Membaca. Interaksi kita terhadap Al-Quran, yang pertama adalah qiraah. Dan ini menjadi pijakan yang paling dasar. Qiraah menjadi pijakan yang paling dasar. Qiraah itu dari kata apa sih? Dari kata qara'a. Fi'il amrnya adalah iqra. Bacalah.
Tadi yang kita bacakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah ini. Maka interaksi kita yang awal adalah qiraah. Kita membaca Al-Quran. Yang kedua adalah at-tilawah. Ini kita akan bedakan nih. Emang beda Ustaz? Membaca dan tilawah. Ini kita sampaikan. Kemudian setelah at-tilawah adalah at-tahfidz. At-tahfidz. Ibu-ibu sekalian, memahami 3 poin tadi jangan dimahami secara umum ya, secara yang sudah semua ketahui, tidak. Kita akan jelaskan secara rinci dari satu poin ke satu poin yang lain. Yang pertama adalah qiraah. Iqra. Perintah yang paling mendasar kepada kita adalah membaca. Walaupun di sana tidak secara khusus disampaikan untuk membaca Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Apa yang dibaca seluruh, apapun yang bisa kita baca, itu yang kita baca. Termasuk diantaranya Al-Quran. Iqra. Tapi kenapa saya tadi bahas yang poin kedua adalah tilawah? Nah, ini menarik. Bukannya tilawah itu sama dengan membaca, Ustaz? Sama. Tapi fungsinya berbeda. Fungsinya berbeda. Taib. Makna at-tilawah di sini, ibu-ibu sekalian, adalah makna membaca dan juga memahami isinya dan juga mengamalkan. Ini makna at-tilawah. Oke, sebelum ke sana saya tanya dulu ibu sekalian. Kalau tadi saya sampaikan di awal bahwa Al-Quran itu turun dalam bentuk lafaz. Maka kira-kira kalau perintah untuk tilawah kepada para sahabat, itu maknanya membaca apa? Sedangkan ibu-ibu sekalian harus tahu, mushaf itu baru kemudian dibukukan dalam bentuk Al-Quran, itu baru ada di zamannya Utsman ibn Affan. Setelah 3 periode kepemimpinan muslimin. Setelah Nabi, Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar. Baru Utsman. Baru Utsman yang kemudian menyempurnakan pekerjaannya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Karena dulu Quran itu bentuknya belum sebagai mushaf, masih sebagai lafaz. Maka dulu ada satu peristiwa yang dimana dalam satu kondisi perang banyak para hufadzul Quran wafat menjadi mujahid fi sabilillah. Mereka syahid di medan perang dan jumlahnya dalam sebagian riwayat dikatakan ada 70 hufadz. Saat itu kita nggak bisa melihat bahwa muslimin itu berapa banyak ya, karena berproses. Di zaman sahabat itu nggak begitu banyak sahabat. 70 orang wafat dan semuanya hufadz. Ini menjadikan kekhawatiran. Khawatir apa? Khawatir kemudian Al-Quran akan terlupakan. Al-Quran kemudian akan banyak yang tadi, banyak yang wafat, kemudian yang tersisa mungkin bisa jadi banyak kekeliruan. Maka kemudian muncullah ide, muncullah kemudian dorongan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar Siddiq. Dikatakan apa? Ya Khalifah, kita harus punya cara untuk tetap menjaga keaslian Al-Quran. Maka singkatnya, Umar meminta kepada Abu Bakar untuk membuat tim untuk memushafkan atau menulis Al-Quran. Tidak sedikit kemudian para sahabat menolak.
Di antaranya Zaid bin Thabit. Di antaranya Abu Bakar itu sendiri. Beliau mengatakan, hal ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Saya khawatir ini kemudian menjadi amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Begitupun Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu adalah seorang juru tulis. Beliau termasuk juru tulis Nabi saat kemudian Quran itu turun, maka Zaid bin Thabit yang kemudian menuliskan. Zaid bin Thabit yang kemudian memverifikasi tulisan para sahabat. Pun ditanya Zaid bin Thabit, kita harus menuliskan Al-Quran supaya tetap menjaga keaslian lafaz dari Quran itu sendiri. Mengkodifikasi, bahasanya adalah mengkodifikasi. Maksudnya apa? Karena dulu saat itu dulu ibu-ibu sekalian dengan mushaf yang sekarang ibu sekalian pegang itu prosesnya panjang. Proses sangat panjang sampai sangat mudah dibaca sampai hari ini itu. Dulu Quran nggak semudah itu dibaca. Bentuknya, cangkang hurufnya masih nggak seperti itu. Itu yang perlu kita ketahui. Ya, proses kodifikasinya terus mengalami perubahan. Ini bukan perubahan lafal ya, tapi perubahan atau tambahan dari bentuk dhabt namanya, tanda baca. Namanya ad-dhabt, tanda baca, yang kemudian memudahkan kepada kita. Hari ini kita alhamdulillah kenal itu fathah, kenal itu kasrah, kenal itu dhammah, ada sukun, ada tasydid, ada tanda waqaf, ada alif, ada nun wiqaf, ada tanda wasal, kemudian ada silah, termasuk di titik-titik pada huruf, itu semuanya proses daripada para ulama itu. Nanti kita akan ceritakan setelah ini pembahasan prosesnya seperti apa. Yang jelas seperti ini, Ibu sekalian. Dulu itu Quran belum terkodifikasi, belum termushafkan. Makanya kemudian Zaid bin Thabit mengatakan bahwa kalau saya kemudian diminta untuk menuliskan atau mengkodifikasi Quran tadi, lebih baik gigi geraham saya menggigit gunung Uhud daripada saya melakukan hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Itu perdebatan bid'ah nggak bid'ah itu dulu udah ada. Tapi kemudian Allah mewahyukan, Allah memberikan taufik di sana kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang kemudian membenarkan apa yang diminta oleh Umar bin Khattab. Itu luar biasa Umar, Ibu sekalian. Umar tuh cerdasnya luar biasa. Hal ini nggak cuma terjadi di zaman Abu Bakar. Dulu di zaman Rasulullah pernah ada satu tawanan perang jihad. Ya. Kemudian di sana ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat. Terkait apa? Terkait tahanan ini harus diapakan? Apakah kita bunuh saja? Apakah ditahan? Lalu di antara usulannya adalah jangan dibunuh, ditahan saja. Dengan konsekuensi apa? Dengan konsekuensi adalah dia harus mengajarkan bahasa kepada muslimin saat itu. Nah, ini bagian daripada taufiknya. Umar luar biasa cerdas. Maka kemudian Abu Bakar Siddiq akhirnya dengan taufik dari Allah SWT mengkodifikasi Quran itu. Ya, yang kemudian nanti lahir namanya Mushaf Imami. Yang kemudian nanti lahir adalah Mushaf Imami, yakni mushafnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang khusus dipegang oleh khalifah saat itu. Pemerintahan saat itu agar apa? Agar Al-Quran tetap terjaga. Agar ada satu pedoman yang kemudian bisa dijadikan rujukan. Lalu kemudian kodifikasi itu berlangsung di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Banyak para sahabat kemudian memushafkan masing-masing. Di antara Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud juga memushafkan catatan tulisan dia saat ditalqin oleh Nabi. Fisutur tadi. Kemudian banyak, ada Utsman bin Affan juga dan sebagainya. Kemudian dikuatkan. Kemudian ada perintah dari Utsman bin Affan memushafkan Al-Quran sehingga dulu Quran itu memiliki 5 versi mushaf. Ada sebagian mengatakan 6, ada yang mengatakan sebagian 7, ada yang mengatakan sebagiannya 4. Kemudian ada 5 mushaf yang dibukukan
yang dikodifikasi oleh Utsman bin Affan. Itu sejarah panjangnya, Ibu sekalian. Kalau kita mau bahas sejarah penurutan Quran bisa 2 hari. Bisa 2 hari membahas ini, itu sangat panjang. Tapi sangat menarik dan kita akan banyak dapat ibarah di sana. Ya. Maka ibu-ibu sekalian, kalau kita mendapati perintah interaksi kita dalam Al-Quran, sebagian besar Al-Quran menuliskan dalam sebagian besar Al-Quran kemudian mencatatkan perintah kita untuk interaksi pada muslimin pada Al-Quran adalah yatlu alaihim, dari kata tilawah. Rata-rata perintah kita untuk kemudian interaksi dengan Al-Quran adalah at-tilawah. Apa diantaranya? Surah Al-Muzammil. Warattilil Qur'ana tartila. Kemudian kita diminta untuk tartilkan tilawah kita dalam mushaf Al-Quran. Atau apalagi diantaranya? Diantaranya adalah surah Al-Baqarah. Banyak di surah Al-Baqarah dijelaskan. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayati. Jadi kata tilawah itu dari kata tala, ya. Dari kata apa? Dari kata tala yatlu. Artinya apa? Artinya adalah tilawah, membaca. Itu perintah Al-Quran kepada kita adalah tilawah. Berarti kita dapat kesimpulan ibu-ibu sekalian, yang Allah harapkan dari muslimin adalah bukan sekedar membaca, tapi mampu memahami makna dan mampu mengamalkan. Itu maksudnya. Lalu kenapa tadi kita sebutkan di poin awal ada kata iqra? Ada kata qiraah. Ibu-ibu sekalian, kalau misalkan saya minta, Bu, silakan baca berita hari ini di koran. Kira-kira maksud dari membaca koran itu adalah untuk apa? Untuk mengetahui isinya ya. Untuk memahami, untuk mengetahui, untuk tahu ada wawasan apa di situ. Betul ya? Maka ibu-ibu sekalian, qiraah di situ maksudnya adalah kita menuju, membaca kita menuju untuk membuka wawasan. Berarti yang ibu-ibu sekalian lakukan pada kesempatan hari ini, yang pertemuan setiap pekan mengaji bersama guru-guru itu adalah sudah jalan yang tepat. Sudah manhaj yang lurus itu. Ya, kita diminta apa? Kita bisa membaca dulu. Cara membacanya dulu dengan baik dan benar. Maka di tahap qiraah itu nama ilmunya tajwid. Kalau dalam poin tilawah, nama ilmunya tafsir atau tadabbur. Paham sekalian ya? Berarti visi ngaji kita, visi belajar kita itu adalah kita hari ini di fase yang paling dasar. Membaca tentang cara membacanya, mengetahui hukum membacanya, mengetahui perbedaan cara melafalkannya, mengenal huruf dan hurufnya, kemudian mengenal hukum yang terjadi pertemuan dua hurufnya, itu bagian daripada qiraah. Tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk masuk pada at-tilawah, yang maknanya adalah kita belajar, kita membaca Quran untuk memahami isinya dan mengamalkan daripada isinya. Itu poinnya, ibu sekalian. Maka itu yang disebut sebagai iman terhadap kitab-kitab Allah. Kata iman di situ bukan sekedar kita memahami, ya saya mengimani bahwa Al-Quran adalah kitab saya. Tok gitu. Nggak ada yang lain-lain. Enggak. Makna iman itu harus dikuatkan, yakinan dalam hati, dilafalkan dalam lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Maka belum sempurna iman kita, ibu sekalian, kalau hanya sekedar kita mengimani saja bahwa Quran itu adalah Quran kita. Ya. Tapi kita harus kemudian masuk ke sana, belajar ke sana, kemudian kita memahami makna isinya. Itu baru kemudian jadi pedoman untuk kita semuanya. Maka yang ketiga adalah at-tahfidz. Nah, at-tahfidz di sini bukan ibu-ibu sekalian harus jadi hufadz, bukan. Tahfidz di sini kemudian tidak melekat kewajibannya kepada seluruh muslimin untuk menghafal Quran.
keseluruhannya tidak. Tidak, ibu-ibu sekalian. Ini harus dipahami. Ya. Menghafal Quran itu baik. Menghafal keseluruhan Quran itu sunnah. Tapi mengamalkan isinya adalah wajib. Saya ulangi. Tahfidz, menghafal Quran itu kebaikan. Dan itu adalah bagian sunnahnya Nabi. Dan sunnahnya para sahabat. Tapi kemudian mengamalkannya jauh lebih wajib. Ya, mengamalkan isinya wajib, ibu sekalian. Makanya kami mendapati nasihat dari guru-guru kami. Justru, kita mendapati nasihat dari guru-guru kami bahwa jelas kalau kita mau membandingkan antara menghafal Quran dengan hanya sekedar qiraah, membaca Quran, ya jelas menghafal itu lebih mulia. Betul ya? Tapi kalau kemudian menghafal atau tujuan kita menghafal 30 juz dengan menghafalkan sebagian ayat tapi diamalkan dan menjadi pedoman dalam hidup jauh lebih baik daripada kita memfokuskan diri kita menghafal 30 juz itu poinnya. Berarti nggak apa-apa Ustaz, nggak menghafal 30 juz. Sebetulnya kalau misalkan ditanya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tidak ada kewajiban di sana, ibu sekalian. Yang menjadi kewajiban kita adalah menjadikan isi Al-Quran itu menjadi amal dan pedoman hidup kita. Itu paling penting. Makanya nasihat dari guru-guru kami disampaikan bahwa setidaknya sebelum kita mati, kita harus meyakini, kita harus mempersiapkan minimal ada satu ayat yang kita jadikan pedoman, yang betul-betul kita amalkan dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam keseharian kita, yang kemudian kita amalkan setiap hari dan itu akan jadi hujah di hadapan Allah SWT. Contoh, kita meyakini atau kita mengamalkan perintah salat ada dalam Al-Quran misalkan. Ya ayyuhalladzina amanu, apa? Apa ayatnya ini? Hah? Apa ayatnya? Bukan yang Nabi ya. Wa aqimus shalah. Contoh misalkan. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Contoh. Kita menjadikan ayat itu menjadi pedoman untuk hidup kita. Setiap kita mau sholat, setiap kita kemudian kita mau meninggalkan sholat, atau misalkan kita mau mengakhiri waktu sholat, kan ada ya kita ya, misalkan sudah masuk waktu sholat, kemudian kita nanti dulu diakhiri. Kemudian tumbuh ayat itu, muncul dari hati kita. Wa aqimus sholata wa atuz. Kita sadar bahwa itu perintah yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Berarti perintah itu adalah wajib, maka saya harus segerakan menunaikan sholat. Nah, minimal itu, ibu sekalian. Minimal ada satu ayat saja dalam hidup kita yang memang kita hidup mengamalkan itu, pedoman itu untuk kita. Karena kenapa? Karena nanti Quran itu akan jadi hujah kita di hadapan Allah. Quran nanti akan menjadi syafaat ibu-ibu sekalian di akhirat. Quran akan bersaksi di hadapan Allah bahwa kita pernah tidak mengamalkan minimal satu ayat dalam Al-Quran untuk kita amalkan dalam ibadah. Karena muskilahnya adalah, kalau seandainya kita dalam hidup nggak ada satu ayat pun yang kita amalkan, maka Quran akan menuntut kita di akhirat. Dia akan meminta haknya di akhirat. Mana? Katanya engkau beriman kepada kitab-kitab Allah, tapi engkau tidak mengimani saya. Kata Al-Quran. Oh iya, ibu sekalian. Hati-hati nih ibu sekalian. Kita mengaku bahwa kita adalah orang yang beriman. Kita meyakini, kita mengimani enam hal tadi. Iman kepada kedua iman kepada malaikat-malaikat. Ini hafal nggak ini ibu sekalian? Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah atau kitab Allah. Afwan, Rasul ya. Kitab dulu baru Rasul, afwan. Kemudian iman kepada Rasulnya Allah. Kelima iman kepada hari kiamat dan terakhir pada qadar. Itu iman ibu sekalian. Lah, kita akan ditanya itu ibu sekalian. Makanya jangan sampai kita hanya sekadar memudahkan bahwa ya nanti di alam barzah, nanti di kuburan kita nanti setelah kita disemayamkan, kita akan ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Jangan sekedar itu ibu sekalian. Yang ditanya bukan sekedar pertanyaan iya atau tidak, tapi pertanyaan itu lahir dari amal. Mungkin nggak kira-kira orang yang nggak beramal, orang yang kemudian nggak interaksinya dalam membangun interaksi di dalam Quran,
di dunia tidak intens, kemudian dia bisa menjawab bahwa dirinya meyakini bahwa Quran adalah kitabnya. Mungkin tidak. Agak sulit ibu sekalian. Kayak misalkan ibu saya tanya, ibu-ibu udah haji belum misalkan? Kalau yang belum haji nggak mungkin ngaku haji dong. Iya nggak? Saya ibu-ibu, misalkan ibu apa namanya? Ibu fulanah misalkan. Terlihat sering di masjid, ibu sudah haji ya? Kalau misalkan yang belum, nggak mungkin kita mengatakan saya belum haji. Saya sudah haji, nggak mungkin kita mengatakan saya sudah haji, tapi saya belum haji. Ya, seperti itu. Maka ibu-ibu sekalian, hal yang akan ditanya oleh Allah SWT, oleh para malaikat nanti, adalah bentuk dari amal. Ya, bentuk dari amal. Tayyib. Kita lanjutkan. Lalu kemudian, dari 3 interaksi ini, bagaimana kita harus menyikapinya, Ustaz? Maka yang pertama, ibu-ibu sekalian, harus punya visi bahwa setelah kita belajar mempelajari atau belajar melafalkan Quran dengan baik dan benar, maka kita harus segera berproses, berpindah pada tahapan yang berikutnya, yakni tilawah. Ya. Beberapa ayat yang kita bicarakan tentang tilawah. Nah, di antara saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu. Nah, ini kata yatlu dari kata tilawah. Yatlu alaikum ayatina. Biasanya kalau kita menjumpai kata yatlu, ya, yatlu itu kata dari tilawah sekalian, ya. Yatlu dari kata at-tilawah. Alaikum ayatina. Ayatina ini maksudnya adalah kebesaran, kemahabesaran, bukti nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukti-bukti nyata itu ada dalam Al-Qur'an. Termasuk Al-Qur'an itu adalah bukti nyata dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama kita tidak mengatakan bahwa Quran itu bacaan, ibu sekalian. Perhatikan di sini. Sebagian ulama kita, di antara Imam Syafi'i, tidak menjadikan Quran itu sebagai hanya sekedar bacaan. Tidak. Atau bukan sekedar kalimat-kalimat agung. Tidak. Al-Quran itu jauh lebih tinggi daripada itu sendiri. Makanya Imam Syafi'i nggak pernah ngomong Quran. Nggak pernah ngomong Quran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bisa lihat? Imam Syafi'i, madhab fiqih Syafi'i tahu? Imam Syafi'i, beliau tidak pernah menyebutkan kata Quran. Karena beliau menyebutnya kata Quran. Al-Quran. Oh, memang beda maknanya, beda. Kalau Al-Quran itu, kalau Al-Quran secara tekstual ya, maknanya Al-Quran itu adalah bacaan yang paling agung. Al-Quran. Sama akar kata dari qara'a, membaca. Al-Quran adalah bacaan yang paling agung. Tapi sebagian mengatakan ini bukan sekedar bacaan. Ini bukan sekedar bacaan. Ya, kita di situ Imam Syafi'i mengatakan bahwa ini kita harus keluar dari makna yang konteksnya makhluk. Buku itu makhluk, ibu-ibu sekalian. Masjid ini juga makhluk, betul ya? Kita adalah makhluk. Semua yang terciptakan di dunia ini adalah makhluk. Maka kemudian, sebagian ulama tidak mau menyebut bahwa Quran itu makhluk. Bukan. Karena Quran adalah sifatnya Allah. Sifat kalamnya Allah adalah Al-Quran. Begitu ibu sekalian. Nah, kita ini baru ta'riful Quran ya. Kita baru memahami tentang apa itu Quran. Panjang ibu sekalian kalau kita pengen menumbuhkan cinta untuk cinta terhadap Al-Quran itu panjang. Kita ta'riful Quran. Kemudian setelah kita ta'riful Quran, kita cari samrohnya apa? Buahnya apa saat kita interaksi dengan Al-Quran. Kemudian setelah itu bagaimana kita adab dan interaksi pada Al-Quran. Banyak ilmunya sebetulnya. Ya. Cuman karena kita terbatas waktunya, tapi kita akan singkat saja bahasannya. Maka Quran di situ bukan dimaknai sebagai bacaan saja.
Atau sebagian besar ada yang menyebutkan bahwa Quran itu karena sepertiganya isinya kisah, maka sebagian mengatakan Quran itu adalah buku kisah. Wah, itu lebih parah lagi nih. Bukan itu, Ibu sekalian. Ya. Quran itu mendefinisikan ilmunya. Quran itu kemudian isi dari isi Quran itu adalah disesuaikan dengan bagaimana kemampuan pikiran kita memahami itu. Makanya kita nggak akan menjumpai hal yang remeh-temeh, ibu-ibu sekalian, dalam Al-Quran. Ya, tapi kita juga harus pahami setiap jengkal huruf, setiap jengkal ayat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu bukan perkataan yang biasa. Makanya perkataan ulama dikatakan di sana, kalau kita mau menafsirkan Al-Quran, bukan kalimat per kalimat, ibu-ibu sekalian. Juga bukan menafsirkan Quran ayat per ayat, melainkan menafsirkan Al-Quran huruf per huruf. Ya, karena setiap huruf dalam Al-Quran itu memiliki tafsir masing-masing. Seperti itu. Makanya kita nggak bisa menyamakan Quran dengan bacaan yang biasa, nggak bisa. Tapi Ustadz, saya nggak begitu paham maknanya. Tapi Ustadz, saya belum bisa ngerti bahasa Arabnya. Kan itu ya. Permasalahan klasik kita kan itu. Maka kemudian guru-guru kami mengatakan bahwa itulah kemudian kenapa kita bisa melihat kemukjizatan Al-Quran. Walaupun kita tidak tahu atau tidak mengerti makna dari setiap ayat yang dilafalkan kita, tapi Quran tidak akan pernah bosan kita lafalkan. Ibu-ibu sekalian, ada yang bosan baca Al-Fatihah 17 kali dalam sholat? Yakin nggak ada ini? Ya, bosan nggak kira-kira? Enggak ya? Ini baca surat Kulhu, terus setiap harinya, bahkan setiap rokaat baca Kulhu terus ya? Wah, ya bener semuanya, jangan. Ketawanya bener. Bosan nggak kira-kira? Nggak bosan kan? Maka itu di antara kemukjizatannya Al-Quran. Tayyib. Tayyib. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa menyadari bahwa dalam proses ibadah kita terhadap Al-Quran, ternyata kita masih ada di tangga paling dasar. Baru dalam tahap mempelajari, melafalkan, kemudian membedakan sifat dan huruf. Apakah ini sudah termasuk kemuliaan, Ustaz? Sangat mulia, ibu-ibu sekalian. Ya, di dalam Islam tidak ada ilmu yang sia-sia. Di dalam Islam tidak ada aktivitas yang bentuknya ibadah itu sia-sia, nggak ada. Ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat banyak hadis dikatakan, ya, di antara hadis yang sangat terkenal, yang kemudian termaktub dalam kitab At-Tibyan, Adabi fi Hamalatil Quran, sana disampaikan oleh Imam An-Nawawi bahwa perniagaan dalam konteks ibadah yang paling menguntungkan adalah at-tilawah. Ibu-ibu sekalian, silakan timbang amal. Silakan timbang amal soleh di dunia ini, ya, amal ibadah di dunia ini yang pahalanya lebih mudah didapatkan selain Al-Quran. Tadi kita sudah sampaikan bahwa Al-Quran itu tidak dihitung kata per kata, tapi Al-Quran dihitung huruf per huruf. Satu huruf dinilai 10 kebaikan. Itu sudah purna ya. Sudah purna itu. Maka ibu-ibu sekalian, dengan kemudian kita mempelajari ilmu Al-Quran, di antara at-tajwid, maka itu sudah menjadi pahala yang besar untuk kita. Pahala yang besar untuk kita. Lalu tujuan kita belajar Al-Quran itu apa, ibu sekalian? Ini pertanyaan penting. Kalau kita sekarang pun nggak mampu, belajar bahasa Arab aja enggak, memahami maknanya aja tidak, kira-kira kita belajar Al-Quran untuk apa? Bisa jawab, ibu sekalian? Ada yang bisa jawab? Yang di belakang? Ibu sekalian bisa jawab? Kita nggak belajar bahasa Arab. Kita nggak tahu maknanya nih, Al-Quran.
Boro-boro kita tahu maknanya, boro-boro kita mau mengambil pedoman dari Quran. Maknanya pun kita nggak tahu. Kira-kira kita belajar Al-Quran untuk apa? Ini pertanyaan penting. Ini akan dijawab akan kita bahas kenapa ibu belajar tajwid. Ada yang bisa menyampaikan nggak? Kenapa kita belajar Al-Quran? Belajar cara melafalkan Al-Quran kenapa? Atau kenapa alasan ustadzah sekalian ikut majelis tajwid dan tahsin dengan ustadzah sekalian? Ini jawab? Gimana ustadzah? Oke. Apa lagi ustadzah? Ustadzah, dibilang? Mumtaz. Ada yang lain? Karena cinta, Masya Allah. Ada lagi? Saya akan sampaikan, kenapa tujuan kita belajar tajwid dan belajar Al-Quran ini, kita sampaikan. Ada yang sampaikan lagi? Gimana? Enggak jelas Ibu. Karena itu kalam ilahi, oke. Lalu kalau udah kalam ilahi gimana Ustaz? Ini yang benar. Oke, maka ibu sekalian, tadi ada yang sampaikan untuk cinta. Perhatikan di sini. Di antara tujuan kita kenapa belajar Al-Quran adalah kita sedang menuju mahabbahnya Allah. Syafaat, sinar dalam Al-Quran, sinar dalam kubur, syafaat di akhirat, kemudian pahala yang besar, itu tidak didapatkan kecuali dapat mahabbahnya Allah, ibu sekalian. Faham di sini? Maka ada sebuah hadis dikatakan innallaha yuhibbu ayyuqra'a hadzal Qur'an kama unzil. Innallah, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai. Ya, ayyuqra'a, barang siapa yang membaca hadzal Qur'an, Qur'an ini kama unzil, seperti bagaimana Qur'an itu turun. Perhatikan ibu sekalian, kata yuhib, tidak banyak amal ibadah yang Allah meletakkan cinta. Yang Allah meletakkan makna cinta dalam ibadah itu, kecuali hanya beberapa saja. Di antaranya Al-Quran. Innallaha yuhibbu. Apalagi? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ibu sudah paham ayat itu? Maka ibu-ibu sekalian harus dipahami. Kalau kita pengen dapat mahabbahnya Allah, cari amal ibadah yang di sana disandarkan kata mahabbah Allah bagi yang mengamalkan ibadahnya. Itu tujuannya. Kalau kita pengen dapat kemuliaan Al-Quran, kalau kita kemudian pengen dapat kiramil bararah, tadi disampaikan oleh Ustaz di belakang, ingin dapat kemuliaannya seperti para malaikat, maka kita harus kejar mahabbahnya Allah dulu. Dengan cara apa? Tadi disampaikan, ayyuqra'a hadzal Qur'an kama unzil. Membaca Al-Quran seperti sebagaimana Quran itu turun. Itu kalau pendapat mahabbahnya Allah. Maka tujuan belajar kita adalah cara membaca Al-Quran seperti bagaimana Quran itu turun. Tolong digaris bawahi satu kalian ya. Tolong digaris bawahi ibu-ibu sekalian, ini penting. Maka dari itu kemudian kita punya turunan, ya. Kita kemudian harus, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mencari guru, ya, atau mencari muridnya dari gurunya, yang nanti kita akan belajar kepada dia, yang dapat mengajarkan Al-Quran sebagaimana dia turun. Tadi di awal saya sampaikan, istimdad, sandarannya. Sandarannya apa Ustaz? Apa yang memverifikasi kita sudah belajar Quran seperti bagaimana Quran turun? Apa verifikasinya? Kalau fikih, ibu-ibu sekalian kalau belajar fikih, kalau kita pengen tahu kebenaran ilmunya, atau dalilnya, sumbernya, maka lari ke Quran dan Sunnah. Lari ke Al-Quran dan hadis. Tertulis di sana tentang riwayat salat, riwayat puasa, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau Quran, nggak bisa.
Karena riwayat yang datang kepada kita rata-rata bukan tulisan, tapi pelafalan. Makanya penting mencari guru yang bersanad. Oh gitu Ustaz, berarti harus cari guru yang bersanad? Ya, tapi ibu-ibu sekalian pahami makna sanad. Sanad itu artinya menyambungkan, tersambung. Maksudnya apa? Ia tersambung secara sadar bacaannya, belajarnya kepada guru yang punya sanad yang tersambung secara mutawatir kepada Nabi. Mutawatir itu artinya tersambung. Kalau munfasil, terpisah. Dari kata fasola. Fasola itu fasel. Kelas. Fasel itu kan artinya apa? Tingkatan ya. Di tingkat itu fasel. Kalau mutawatir, nyambung. Jadi harus cari guru yang tersambung sanadnya. Guru saya nggak tahu Ustaz, punya sanad atau enggak. Nggak begitu cara menilainya. Cukup apa? Kalau kita tahu bahwa guru kita kemudian tersambung kepada guru yang bersanad, maka sudah bersanad. Itu maksudnya. Oh, saya pikir sanad itu orang yang sudah 30 juz setoran hafalan. Iya, itu juga sanad, tapi namanya ijazah kalau itu. Ya, namanya ijazah. Maksudnya apa? Ijazah itu kalau dalam bahasa Arab bukan ijazah kayak sertifikat. Ijazah itulah izin. Ketika kemudian saya menerima setoran dari ibu sekalian. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Kemudian Ustazah bisa nggak dapat sanad? Ya bisa. Sudah dapat sanad karena tersambung dengan saya. Lalu kemudian saya ijazahkan. Ajastuki. Saya mengijazahkan kepada Ustazah, boleh kembali mengajarkan dan mengijazahkan kembali kepada orang lain. Itu ijazah namanya. Kalau salah sanad kita tersambung, sudah tersambung. Begitu. Maksudnya seperti itu. Makanya asatidz sekalian semuanya yang ada di sini itu sudah bersanad semuanya. Karena nyambung kepada guru yang bersanad. Seperti itu kurang lebih. Nah, selanjutnya, setelah kita memahami tadi bahwa yang kita pelajari dalam majelis ini adalah belajar cara melafalkan Al-Quran sebagaimana Quran itu tuh turun. Maka ibu-ibu sekalian, sekarang masih belajar makhraj, belajar sifat, dinikmati. Dinikmati dulu. Karena begitu cara belajarnya. Emang iya Ustaz? Ya begitu. Tanya sama saudara sekalian yang belajar dengan saya. Itu bukan sama. Mereka juga sama belajar dari awal. Makhraj dulu, sifat dulu, melafalkan, balik lagi. Ngulang lagi, salah, kulik, balik lagi. Kan kita pengen dapat mahabbahnya Allah kan? Memang begitu caranya ibu sekalian. Kita nggak diminta untuk dapat hasilnya kok. Enggak. Tapi kita diminta untuk menuju ke sana. Ya, untuk menuju ke sana. Maka ibu-ibu sekalian, kalau kita menjumpai kama ungzil tadi, ayyuqra'a hadzal Qur'an kama ungzil, seperti bagaimana Quran itu turun, maka apa yang kita harus pahami? Quran turun di mana? Di mana? Di Makkah. Di Gua Hira lebih tepatnya. Tapi tidak semua turun di Makkah. Ini penting kita pahami. Makanya kenapa ada ayatul madaniyah dan ayatul makkiyah. Tidak semua turun di Makkah. Atau sebetulnya ayat makkiyah madaniyah itu tidak termakna itu ya. Yang turun di Makkah, tidak. Tapi maknanya adalah yang ayat-ayat disebut ayat-ayat makkiyah adalah ayat-ayat yang turun saat sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan ayat-ayat Madinah adalah ayat madaniyah itu tadi disebutkan bahwa ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, apakah Nabi tidak ke Mekah? Nabi ke Mekah. Ke Mekah nggak Nabi? Nabi pernah ke Mekah lagi setelah ke Madinah? Iya. Peristiwa apa? Fathul Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu ayat itu adalah kondisi Nabi saat mengepung Makkah. Setelah membangun kekuatan di Madinah, Nabi kembali ke Mekah, dan kemudian menjadi Fathul Mekah. Bahasanya adalah pembuka, pembebas Mekah.
Dari apa dibebaskan? Dari kejahilan. Baru kemudian di Mekah, syariat Islam bisa terwujudkan. Tayyib, itu ya sejarah panjangnya. Jadi ibu sekalian, sekarang belajar makhraj sifat dinikmatin. Ya, dinikmatin dulu. Itu prosesnya menuju bacaan yang sesuai saat turunnya Al-Qur'an itu. Maka kita akan dapat mahabbahnya Allah Subhanahu wa taala dengan itu. Lalu kemudian setelah tadi kita belajar tentang 3 fase, jadi fase pertama tadi adalah kita membaca. Membaca di sini kesimpulannya adalah membaca dalam rangka menjembatani untuk masuk kepada at-tilawah. Tadi tilawah maknanya apa? Tilawah maknanya adalah membaca Al-Quran dengan memahami makna dan mengamalkannya. Itu penting. Ya, itu penting. Makanya ibu-ibu sekalian, ini asatidah usulan harus ada majelis tadabbur ini. Ya, silakan asatidah sekalian yang belajar tajwid sekarang, karena sudah tahu tadi ilmunya, maka kalau ada majelis tadabbur Quran, datengin. Ya, supaya kita bisa tahu ayat apa yang dibaca, ayat apa yang sedang kita tilawahi. Ya, banyak di YouTube banyak. Kalau mau nonton majelis tadabbur Quran banyak. Tapi syukur-syukur bisa dibikin majelis tadabbur saja. Ya. Dari surat-surat pendek dulu, dari Al-Fatihah dulu. Supaya tahu isi Al-Fatihah itu apa. Ya. Kenapa urgensinya Al-Fatihah masuk kepada rukun dalam sholat? Nah, itu penting. Ya. Kalau bisa ada majelis itu ibu sekalian. Baik. Berikutnya. Baik. Kita akan menyampaikan sedikit tentang masalah ilmu dalam Al-Quran. Ibu sekalian, mohon diperhatikan di sini. Di zaman kontemporer sekarang, atau di zaman khalaf ya, sekarang kemudian kita menjumpai satu cabang ilmu yang cukup besar ilmunya. Ibu-ibu sekalian, kalau misalkan kita mau tahu ilmu dalam Islam itu banyak. Di antara cabang ilmu yang sangat populer, di antaranya adalah ilmu fiqih. Ilmu tentang memahami syariat, tata cara dalam ibadah kita, itu fiqih. Kemudian ada ilmu tafsir. Tadi, ilmu tafsir Al-Quran. Yang nanti kemudian ilmu tafsir ini masuk pada ulumul Quran yang lebih luas lagi. Kemudian ada cabang ilmu namanya ilmu hadis. Ilmu yang kemudian membahas tentang perkataan atau anjuran Nabi dalam bentuk lisan, dalam bentuk perbuatan, atau dalam bentuk apa-apa yang Nabi tidak melarang dan tidak juga mengiyakan. Itu bagian daripada pembahasan hadis dan sunnah. Kalau hadis sendiri memang pembahasannya adalah tentang apa-apa yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian ada cabang ilmu akidah. Ilmu akidah ini adalah ilmu yang kemudian mempelajari tentang masalah makna tauhid. Ya. Akidah itu dari kata qa'ada. Maknanya adalah dasar, pondasi, landasan. Ya. Kalau kita memahami ilmu, maka kita harus pahami akidahnya dulu. Landasan dari kenapa kita belajar ilmu itu. Nanti yang kemudian ilmu akidah itu membahas masalah tauhid dan sebagainya. Itu ilmu dari sisi akidah. Dan masih banyak lagi cabang ilmu yang lain. Nah, diantaranya adalah ilmu yang juga tidak kalah populer, namanya adalah ulumul Quran. Tajwid itu ibu sekalian, dia masuk pada kategori ulumul Quran. Dalam ulumul Quran itu ada cabang apa aja Ustaz? Dalam ulumul Quran itu cabang ilmunya banyak. Yang pertama ada tajwid. Yang ibu sekarang pelajari. Kemudian ada qiraat. Yakni variasi bacaan Al-Quran. Loh, emang ada variasinya Ustaz? Oh iya. Ibu sekalian, ini supaya khazanah saja ya. Semoga ibu sekalian bisa dapat wawasan. Al-Quran yang turun pada kita ini ternyata memiliki beberapa versi.
atau variasi, varian. Varian itu apa? Jenisnya. Memiliki jenis yang turun dari Nabi Muhammad, atau kalau urutan dari malaikat, berarti malaikat Mikail, Jibril, kemudian Nabi turun dan tersampaikan kepada para sahabat. Berarti Quran beda-beda dong, Ustaz. Berarti Quran ini enggak kitab yang utama, bukan. Maksudnya adalah variasi melafalkannya. Berbeda-beda. Secara isi sama. Kenapa kemudian terjadi variasi? Karena kemudian memang Quran turun dalam beberapa wajah. Yang pertama, yang paling utama yang dibahas oleh para ulama adalah untuk memudahkan cara melafalkannya. Karena ada sebagian lidah saat itu ya, bukan lidah kita. Lidah saat itu sebagian zauk, sebagian bahasanya, dialek yang kemudian harus menyesuaikan dari sisi pelafalannya. Tapi ini tidak terjadi pada kita ya. Bukan berarti kemudian saya orang Sunda, apakah saya harus membaca dialek Qur'annya dengan Sunda? Bukan. Bukan seperti itu. Ya. Baik. Maka kemudian ibu-ibu sekalian, kalau suatu saat nanti umroh lagi misalkan, terus kemudian saudara sekalian mengunjungi beberapa negara, ya, negara-negara Muslim, dan jangan kaget kalau di belahan bagian lain ada yang melafalkan Al-Quran dengan variasi yang berbeda. Bukan berarti dia bid'ah, bukan berarti dia salah, bukan berarti dia mendustakan Al-Quran. Tapi memang ada riwayat yang turun secara mutawatir, yang sanadnya sampai kepada Nabi, ya, dan itu dibenarkan. Contoh, misalkan ibu-ibu sekalian dari umroh mau jalan-jalan nih, biasanya ke Turki ya, ke Mesir, atau mau ke Maroko misalkan, ke Maghribi, atau mau ke Libya misalkan, atau mau ke Yordan. Nah, di sana, sebagian kabilah di sana, sebagian masyarakat di sana, ada yang kemudian variasi bacaannya tidak sama dengan kita. Contoh, misalkan dalam sholat, misalkan ibu-ibu sekalian ikut sholat di masjid, misalkan di Maroko. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ada yang beda nggak bacanya? Salah nggak saya kira-kira ini? Kalau orang yang nggak tahu ilmunya boleh mengatakan salah. Kayaknya salah itu. Tapi nggak tahu ilmunya. Tapi ternyata itu adalah bagian variasi bacaan Al-Quran yang sanadnya mutawatir. Kalau kita ini ibu-ibu sekalian, variasi bacaan Quran kita ini, yang kita pakai hari ini, disandarkan kepada seorang imam. Namanya Imam Hafs. Siapa namanya? Imam. Sering baca ya? Kita riwayat baca Imam Hafs, Ustaz. Nah, itu. Imam Hafs. Dari gurunya, yakni Imam Asim. Kenapa nama itu disebut, Ustaz? Karena dua nama itu yang mempopulerkan atau yang kemudian membuat satu kaidah khusus dan mengajarkan kepada khalayak umum sampai kemudian sampai kepada kita. Itu bacaan kita. Ya, itu disebut sebagai qiraat. Apa namanya? Qiraat. Ilmu qiraat, ilmu variasi bacaan Al-Qur'an. Jadi ini sebagai khazanah Ibu sekalian ya. Sebagai khazanah. Karena jangan kaget, misalkan seandainya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Kita biasanya baca ya Maliki Yawmiddin. Tadi baca Maliki Yawmiddin. Bibirnya pendek.
Bukan berarti kemudian itu salah, tidak. Di sana ada sanadnya. Ada sanadnya yang tersambung kepada Nabi. Ya. Tapi kalau misalkan ibu-ibu sekalian menjumpai imam, yang kita sadar imamnya nggak belajar qiraat. Misalkan, imam, kita kenal imamnya suami kita sendiri. Suami kita imam sholat maghrib di rumah misalkan. Baca, Maliki Yaumiddin. Kira-kira ibu nanti negor nggak? Itu kan qiraat, Ustaz. Masalahnya bapak udah belajar qiraat belum? Kalau belum belajar berarti dia salah. Gitu maksudnya ya. Kecuali kalau misalkan istri nanya, istri husnudon. Tadi bapak baca riwayat lainnya. Apaan tuh katanya? Itu baru salah. Berarti itu bukan bagian dari benar qiraat. Syaratnya apa? Ilmu. Maka tadi saya sampaikan di awal, ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Begitu ya. Jadi kalau kita mau mengamalkan sesuatu, kebenaran itu adalah ilmu, ibu-ibu sekalian. Bukan pada cocok-cocokan. Oke, tayyib. Nah tadi, cabang ilmu tadi ada ilmu tajwid, ada ilmu qiraat, kemudian ada lagi ilmu ibu-ibu sekalian. Perhatikan di sini. Ada ilmu yang membahas secara khusus tentang cangkang huruf. Maksudnya apa? Ada huruf, ya kita misalkan baca mushaf ya. Kita baca mushaf, kita menjumpai ada huruf ba, ada huruf ta, ada huruf ha, ada huruf mim. Itu semuanya namanya cangkang huruf atau bentuk daripada huruf yang dilafalkan. Kode. Kalau misalkan seperti perahu titiknya di bawah satu namanya apa? Ba. Kalau seperti perahu titiknya 3 namanya sa. Kita paham ya? Itu namanya kode. Itu namanya kode. Makanya kenapa disebut sebagai kodifikasi Al-Quran. Nah, ada ilmu yang membahas secara khusus tentang itu. Namanya ilmu rasm. Namanya ilmu rasm. Kenapa kemudian kita menjumpai dalam Al-Quran? Sering nggak ibu-ibu sekalian? Contoh, menjumpai pada ayat ada alif yang tapi nggak dipakai fungsinya. Sering nggak? Sering begitu? Nah itu kemudian ibu-ibu sekalian nggak boleh memaknai itu sebagai ini ngapain ada huruf ini kami nggak dibaca, sia-sia. Enggak. Itu rasm. Itu asal katanya demikian dalam bahasa Arab. Ya. Jadi kita bukan berarti semua yang termaktub dalam Al-Quran itu harus selalu dibaca. Enggak. Tapi ada huruf-huruf yang memang di sana tertulis, tapi tidak terbaca. Begitu. Itu namanya ilmu rasm, ibu sekalian. Ya. Kenapa kemudian kita membaca wadduha? Wadduha, di sana ada alif mad yang kecil ya, betul ya? Wadduha, tapi di sana ada huruf ya juga. Ngapain tuh hurufnya di situ? Itu rasm namanya, ibu sekalian. Dia datangnya langsung dari Allah. Ya, datangnya dari al-taufiqi, bukan tauqifi. Taufik datang dari Allah. Maka kita nggak boleh merubah itu. Maka kemudian dulu para panitia yang disusun oleh Utsman bin Affan dalam kodifikasi Al-Quran, mereka sangat berhati-hati, ibu sekalian. Oh ya, mereka rapatnya juga luar biasa. Jadi alot pembahasan mereka. Ini kata fa'ala atau misalkan kata al-masjidu ada alifnya apa enggak nih? Oh, tidak ada alifnya, karena ini bukan nakiroh katanya. Masjidu. Oh enggak, ini justru masjidunya ada nakirohnya, berdebat. Kalau seperti itu, apa ujungnya? Maka ujungnya adalah kembalikan kepada asal bahasanya orang-orang Quraisy. Makanya orang-orang Quraisy itu kabilahnya disebut dalam Al-Quran. Li'ilafi Quraisy. Walaupun Allah sana hanya menceritakan tentang kebiasaan orang-orang Quraisy. Tapi di sana Allah menotis orang-orang Quraisy dalam Al-Quran. Jadi ada sebagian kemuliaan kepada kaum Quraisy yang di mana Nabi turun di kabilah itu dan itu kemudian menjadi mulia. Begitu ibu sekalian. Namanya ilmu rasm. Ada kemudian namanya ilmu ad-dabt. Apa namanya? Ad-dabt. Dabtun. Ad-dabt itu adalah ilmu terkait tentang tanda baca dalam Al-Quran. Ini yang kemudian saudara sekalian harus pahami. Betapa luar biasanya ulama dari zaman dahulu sampai hari ini melestarikan, memudahkan umatnya
memudahkan generasi penerusnya untuk tetap bisa baca Quran. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, tahu ada fathah, ada kasrah, ada dhammah, jadi kita nggak salah nih. Ini akhirnya kira-kira al-masjidu, al-masjidah, atau al-masjidi nih. Nggak salah kan? Ini alhamdu, pada kata alhamdu, ini alifnya fathah, apa kasrah, apa dhammah nih. Nggak bingung kan? Alhamdulillah. Saya ceritakan sedikit ibu sekalian. Dulu, Quran pertama kali saat dikodifikasi, di zaman Utsman bin Affan tadi, telah dimushafkan tadi, bentuknya masih bentuk yang sangat sulit dibaca oleh orang-orang kita saat ini. Kenapa? Dulu belum mengenal titik. Nuktah pada huruf belum ada dulu. Jadi ibu sekalian, kalau mau membedakan antara ba, ta dengan tha, kalau nggak ngerti bahasa Arab dan nggak tahu nih sumber sebelumnya gimana, ibu nggak bisa baca. Itu maksudnya. Misalkan kita mau membedakan ini fa atau qaf, ini qa'ala atau fa'ala. Nggak ada titiknya tuh. Kalau fa kan titik 1 ya, kalau qaf titiknya 2. Ini nggak ada titiknya. Itu zaman dulu ibu sekalian. Zaman saat Utsman bin Affan mengkodifikasi Quran untuk pertama kalinya menjadikan mushaf dan dipakai oleh umat muslim pada umumnya saat itu. Kemudian apa? Kemudian bergesernya zaman, ada seorang murid dari Utsman bin Affan namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Namanya siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau murid terbaiknya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu punya beberapa murid. Di antaranya adalah Abu Abdurrahman As-Sulami yang banyak meriwayatkan tentang Utsman bin Affan. Di antara hadis yang turun kepada kita apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, itu lewat jalur beliau. Lewat jalur muridnya Utsman bin Affan. Ya. Abu Abdullah As-Sulami tadi kemudian kepada Utsman kepada Nabi. Jadi perkataan khairukum man ta'allama al-Qur'an itu dikatakan oleh Nabi kepada siapa? Kepada Utsman bin Affan, kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian riwayat ini diturunkan kepada siapa? Kepada muridnya Utsman bin Affan, yakni Abu Abdurrahman As-Sulami. Itu muridnya Utsman bin Affan. Yang kedua, ada lagi muridnya Utsman bin Affan, namanya adalah Al-Mughirah bin Abi Sya'ban. Nah, beliau juga sama. Yang ketiga kemudian, ada muridnya lagi, namanya adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, Abul Aswad Ad-Du'ali ini kemudian diperintahkan oleh Utsman bin Affan, apa disampaikannya? Diperintahkan oleh Utsman bin Affan untuk memberikan tanda i'rab. Nah, beliau cikal bakal awal mula kemudian adanya ad-dhabt tadi. Oke. Ya. Itulah kemudian asal mulanya, kemudian mulai ada rentetan perjalanan berikutnya, kemudian Al-Qur'an itu terkodifikasi lagi sampai pada kita. Jadi ibu-ibu sekalian, alhamdulillah yang sampai pada ibu-ibu sekalian mushaf yang sudah sangat mudah dibaca. Sudah ada tanda sukunnya, sudah ada tanda wakafnya. Kita boleh berhenti di mana, Ustaz? Ini ayatnya panjang banget, Ustaz. Tapi ada tanda qaf, lam ya, qili kecil. Apakah boleh berhenti di situ? Boleh. Itu adalah ijtihadnya para ulama zaman dahulu ibu-ibu sekalian. Dari mulai Abdullah Su'ad Ad-Du'ali, kemudian turun pada Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau adalah ulama yang kemudian berjasa besar memberikan titik-titik pada huruf-huruf hijaiyah yang kemudian kita bisa membedakan mana jim, mana kha, mana ba, mana ta, mana tha, mana ain, mana ghain, mana fa, mana qaf. Alhamdulillah. Maka ibu-ibu sekalian, hari ini bagi yang sering mengeluh, Ustadz saya bacaannya masih banyak yang salah, Ustadz saya capek setiap minggu. Yang lagi salah lagi-lagi huruf ain, Ustaz. Katanya ain masuk hidung terus, Ustaz. Ini gimana, Ustaz? Ustaz, saya huruf to-nya masih nggak tebal-tebal, ini gimana, Ustaz? Ibu-ibu sekalian, jangan pernah mengeluh hanya sekadar itu. Lihat perjalanan para ulama untuk kemudian memudahkan Al-Quran itu untuk dibaca adalah apa? Untuk mengharapkan generasi yang sampai pada nanti di akhir zaman supaya mereka masih kenal itu Quran itu seperti apa cara bacanya. Ya, kalau ibaratnya kalau misalkan kita mengeluh hanya karena kita cara melafalkannya belum baik, gimana mereka? Gimana para sahabat, gimana para ulama zaman dahulu
yang kemudian belum ada tanda-tandanya gimana mereka mengolahnya. Udah mau pusing cara melafalkannya, pusing cara membacanya. Begitu. Ya. Maka ibu sekalian, sekali lagi pesan di akhir ini saya sampaikan kepada ibu sekalian. Pertama, saya akan mengutip dari perkataannya Imam Asy-Sya'bi. Ya. Perkataan Imam Asy-Sya'bi, beliau adalah ulama dari kalangan tabi'in. Sebagian mengatakan beliau adalah dari kalangan tabi'in, tapi sebagian juga mengatakan bahwa beliau ada di kalangan sahabat. Imam Asy-Sya'bi ini adalah seorang imam yang ilmunya sangat kokoh. Ilmunya sangat kuat. Pemahamannya, daya ingatnya luar biasa. Apa tandanya? Dalam satu riwayat dikatakan bahwa dulu Imam Asy-Sya'bi itu pernah didatangi oleh jamaahnya. Kemudian jamaahnya ditanya, "Ya Imam, bagi tips dong. Gimana caranya supaya ilmunya kokoh. Ilmu yang kita pelajari kokoh." Kemudian dilanjutkan pertanyaannya, "Saya melihat engkau begitu memahami ilmu agama luar biasa. Tapi kemudian ada nggak ilmu agama yang tidak engkau pahami, wahai Imam?" Maksudnya ini guru sedang memuji gurunya. Si murid ini sedang memuji gurunya bahwa kayaknya nggak ada ilmu yang nggak bisa, yang nggak pakar, yang nggak dipelajari oleh Imam Asy-Sya'bi. Tapi kata Imam Asy-Sya'bi mengatakan bahwa ada ilmu yang saya nggak begitu minat untuk mempelajarinya. Maksudnya nggak begitu serius dalam mempelajari ilmu tersebut. Yakni apa ilmunya? Ilmu sastra, ilmu syair. Syair itu bagian daripada ilmu kita juga, karena dalam bahasa Arab ada ilmu namanya ilmu balaghah, ilmu yang bicara tentang syair. Kemudian Imam Asy-Sya'bi mengatakan bahwa ilmu ini memang saya nggak begitu serius, tapi saya bisa membacakan syair 1 bulan penuh dengan hafalan saya yang tidak pernah saya ulang. Sebulan dia bisa membacakan syair, ya, yang tidak diulang satu syair pun, sehingga kemudian saya bisa menuntaskan 1 bulan. Jadi ilmu yang nggak dipahami atau ilmu yang nggak diseriuskan oleh Imam Asy-Sya'bi aja sebegitu luas. Ya, nggak begitu serius sebegitunya, apalagi ilmu yang serius. Maka Imam Asy-Sya'bi mengatakan bahwa ada 4 tahapan atau 4 tips cara mempelajari ilmu agar kita kokoh dalam memahami ilmu tersebut, ibu sekalian. Maka Imam Asy-Sya'bi mengawali perkataannya adalah, di antara tips atau cara belajar kita agar ilmunya kokoh adalah kita harus mulazamah. Kita harus berjalan menjumpai para ahlul ilmu dimanapun mereka berada. Makanya kemudian banyak para masyayikh, para alim ulama yang kita mendapati sejarahnya mereka belajar dari negeri ke negeri. Wasayyiratu fil bilad, kata Imam Asy-Sya'bi. Kemudian yang kedua, kata Imam Asy-Sya'bi mengatakan bahwa di antara cara atau di antara tips belajar ilmu agar kokoh adalah sabrun kasabrun jamad. Apa ibu sekalian? Sabrun kasabrun jamad. Sabar seperti sabarnya benda mati. Kalau kita pengen dapat ilmu yang kokoh, kita harus sabar seperti sabarnya benda mati. Maksudnya apa? Ibu sekalian, kalau misalkan kita duduk di majelis atau kita duduk di kursi di rumah kita, lama duduknya, kira-kira yang bosan kursinya apa kitanya? Oh, gimana? Kitanya apa kursinya yang bosan? Kitanya yang bosan, ibu sekalian. Maka belajar itu sabrun kasabrun jamad. Sabar seperti sabarnya benda mati. Ini pertama dari tipsnya apa? Wasayyiratu fil bilad, kita harus berjalan. Ya. Berjalan mencari ulama, mana ada ilmu kita datangi. Ya.
Di mana ada ilmu, di mana ada ahli ilmu kita datangi. Itu bentuk daripada zuhud kita. Makanya kenapa Allah kemudian memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang belajar. Ketika kemudian dia wafat dalam proses perjalanan mau belajarnya, dia dinilai sebagai syahid. Itu di antara poinnya saudara sekalian. Karena banyak kemuliaan antara ilmu dan perjalanan yang jauh. Safar itu sebetulnya mendekatkan kepada kematian. Begitupun kalau safarnya untuk ilmu, maka dia akan dinilai sebagai sesuatu yang dinilai sebagai syahid. Ya. Jadi tadi harus berjalan mencari ahlul ilmu kita yang menyegerakan. Oh, di sana ada majelis tentang tadabbur Quran, datang. Di sana ada majelis tafsir, hadir. Kan itu bentuk daripada amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sabar seperti sabarnya benda mati. Sabar kalau misalkan dikoreksi, Ustaz, saya masih salah huruf ain sampai 3 bulan. Sabar. Tapi sabarnya jangan cuma sabar, tapi sabar ikhtiar ya. Apa sabar ikhtiar? Dulu ibu-ibu sekalian, terakhir sebenarnya Afan, saya pernah dapat kisah dari kisahnya Syekh Abdul Basfar. Beliau sekarang jadi Imam Mekah. Syekh Abdul Basfar ini adalah muridnya daripada Dr. Aiman Rusdi Suaid, seorang guru besar ilmu tajwid. Syekh Abdul Basfar ini pernah mengeluh bahwa dia saat talaqi kepada gurunya, Syekh Aiman, selalu dikoreksi huruf ro. Selalu dikoreksi huruf ro. Lagi-lagi setiap datang ro-nya bermasalah. Lagi-lagi setiap talaqi ro-nya bermasalah. Kemudian Syekh Abdul Basfar bertanya kepada gurunya, "Ya Syekh, bukannya saya nggak sabar, bukannya saya putus asa, tapi kenapa saya nggak pernah benar huruf ro-nya?" katanya. Saya sudah berikhtiar, sudah latihan berkali-kali, tapi kenapa saya masih salah? Lalu Syekh Aiman tersenyum. Beliau sampaikan, Syekh Aiman berbicara kepada muridnya tadi, bisa jadi bukan ikhtiarmu yang kurang, tapi doanya yang kurang. Makanya kemudian Syekh Abdul Basfar Syekh Aiman menyuruh muridnya tadi, Syekh Abdul Basfar, untuk menghadap Ka'bah di malam hari, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta apa? Minta kemudian dimudahkan lisannya melafal huruf ra. Walhamdulillah. Besoknya saat talaqi, ra itu sudah benar. Insyaallah. Jadi ibu sekalian, di dunia ini enggak semuanya harus 1 ditambah 1 sama dengan 2, ibu sekalian. Di dunia ini enggak semua untuk mendapatkan hasil 2, caranya 1 ditambah 1. Enggak semuanya, ibu sekalian. Bisa jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2. Betul ya? Bisa jadi 4 dibagi 2, jadinya 2. Ini tentang cara. Ini tentang pendekatan kita kepada apa yang akan kita lakukan. Itulah cara Allah mengajarkan kepada kita. Makanya dalam hal ujian, ibu sekalian, sekali lagi jangan pernah melihat proses cara kita menyelesaikannya. Ya, makanya kita diminta untuk menyelesaikan dengan caranya Allah. Begitu. Maka yang salah, yang masih belum benar dalam melafalkan, silakan lebih bersabar. Sabar seperti sabarnya benda mati. Karena dalam kesabaran itu, dalam koreksi itu, insya Allah kemudian banyak faedah yang kita dapatkan. Ya, ibu sekalian, maka sekali lagi, jadikan motivasi bahwa sabar itu menjadi di antara wasilah kebaikan kepada, atau wasilah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu bisa disampaikan saudara sekalian, walaupun masih banyak yang harus disampaikan ya, tapi qadarullah waktunya telah tuntas karena panitia akan ada yang disampaikan kembali. Semoga kita bisa berjumpa lagi, karena kita belum membahas terkait masalah tentang bagaimana para sahabat Nabi, kisah para sahabat Nabi yang kemudian interaksi dengan Al-Quran dan luar biasanya mereka menjadi seorang muslimin. Dan terakhir, mungkin sebelum saya tutup, ibu sekalian, saya mau menyampaikan sesuatu bahwa untuk menjadi seorang ahlul Quran, itu bukan sekedar dimaknai harus menjadi hufadz atau menjadi seorang hafidz Quran, bukan. Bukan juga kemudian orang yang menjadi ahlul Quran yang punya rumah tahfidz.
Bukan juga. Atau yang punya yayasan Quran, bukan. Ternyata makna ahlul Quran adalah orang yang senantiasa memiliki waktu khusus untuk interaksi dengan Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah bicara bahwa 3 hal yang saya sukai di dunia ini, Ibu sekalian, kata dia. Kata Utsman, ada 3 hal yang disukai oleh Utsman di dunia ini. 1, memberi makan orang yang lapar. Kedua, memberikan pakaian kepada orang yang tidak memiliki pakaian. Dan yang ketiga, tidaklah aku sukai di dunia ini dan saya membenci diri saya ketika satu hari saya melewatkan membaca Al-Quran. Itu Utsman bin Affan. Maka dari itu, menjadi seorang ahlul Quran bukan sekedar orang yang hafal Quran. Atau bukan orang yang sekedar paham tafsir Al-Quran. Walaupun tentunya kita harus ke sana ya. Kita harus bisa memahami, memaknai, memaham makna daripada apa yang kita baca. Maka ibu-ibu sekalian, ini pun tercermin kepada para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi itu tidak semua hufaz Quran. Tidak semua para penghafal Quran, ibu-ibu sekalian. Tidak semua. Saya berikan satu contoh. Ada satu riwayat menjelaskan tentang masalah sahabat dan hafalan Qurannya, yakni Khalid bin Walid. Siapa? Khalid bin Walid. Beliau di antara panglima perang yang dimiliki muslimin yang sangat luar biasa. Sepanjang karir berperangnya, Khalid tidak pernah kalah. Itu yang kita harus pahami. Khalid saat beliau masih kafir dan masuk pada muslim, tidak pernah ada perang yang tidak dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Tapi ibu-ibu sekalian harus pahami, Khalid pernah satu kisah, dia menjadi seorang imam. Membaca surah pendek di juz 30, salah. Salah. Kemudian Nabi saya mengatakan, saya berlepas diri dari hafalannya Khalid bin Walid. Ternyata Khalid dulu, saudara sekalian, saking sibuknya perang, Khalid tidak sempat punya waktu menghafal. Tidak sempat punya waktu untuk menghafal Al-Quran. Tapi pertanyaannya, apakah Khalid bin Walid bukan ahlul Quran? Beliau ahlul Quran. Beliau ahlul Quran. Beliau yang kemudian menjaga Al-Quran. Dari mana? Dari perangnya dia. Itu Khalid. Maka kesimpulannya apa? Bukan kesimpulannya kita nggak boleh menghafal atau kita nggak bukan. Kalau kita tidak mau menghafal Quran, maka sibukkan diri kita seperti Khalid. Perang. Tapi kalau kita nggak sibuk-sibuk amat, masanya kita nggak hafal juz 30, ibu sekalian? Itu ya. Itu poinnya. Maka ibu sekalian harus dipahami bahwa yang disebut ahlul Quran itu bukan sekadar hufaz, ya, bukan sekadar para hufaz. Maka silakan bikin target, bikin jadwal hari ini, kita harus punya waktu interaksi dengan Al-Quran secara khusus. Ya, secara khusus. Harus ada ibu sekalian. Karena itu adalah bentuk iman kita terhadap Al-Quran. Ya. Maka tadi pesannya bahwa, sekali lagi, terus mempelajari ilmu Quran, karena ini adalah masih tangga dasarnya. Kita insya Allah semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya, kita bahas yang lebih dalam tentang masalah Al-Quran. Kita belum bahas tentang masalah hikmah yang terkandung dalam Al-Quran, ayat-ayat yang kemudian bicara keagungan Al-Quran dan Allah itu sendiri, bicara tentang bagaimana kita menjadi hamba yang akan Allah cintai dan diangkat lewat rahmatnya Allah masuk kepada surganya Allah. Barakallahu fikum jami'an, jazakumullahu khairan katsiran. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini menjadi barokah kepada ibu sekalian, ibu semuanya. Dan semoga silaturahim kita bisa berjumpa lagi di masa yang akan datang. Barakallahu fikum. Dengan doa dulu, boleh? Doa dulu. Tayyib. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afini kafir mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda hisab.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.